Selamat siang semuanya, saya mengucap syukur sekali kepada Tuhan kalau kita masih boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan dengan transfer ke rekening BCA kami. Lalu pada hari Selasa depan kita akan ada IG Live kembali saudara-saudara pada jam 8 malam di Instagramnya SIF @SIFSBY. Lalu pada hari Kamisnya mari kita bergabung bersama di KTB, di grup lain masing-masing akan diumumkan dengan lebih lengkapnya. Saya harap kita semua dapat terus berkomunitas saudara di tengah pandemi ini, kita terus semangat dan belajar firman Tuhan setiap hari. Terima kasih semuanya, sampai jumpa minggu depan, God bless you. Shalom semuanya, dimanapun kita semua berada, saya mengucap syukur kalau kita boleh bersama-sama beribadah lagi bersama. Hari ini kita merayakan kemenangan Tuhan di atas kayu salib saudara. Tuhan kita yang luar biasa berkuasa mau turun ke dunia menggantikan kita untuk menanggung murka Allah itu. Saudara, Tuhan sudah menang atas maut buat kita. Sekarang giliran kita yang berjuang saudara. Sampai akhir hidup kita, kita terus berjuang menghidupi kehidupan yang kudus, yang suci, yang tidak bercacat. Sampai kita disempurnakan sama seperti Kristus, amin. Disitulah baru kita bisa bersama-sama menang bersama Kristus. Mari saudara kita bersama-sama flashback ke masa-masa di mana Tuhan menyerahkan nyawanya bagi kita. Tanpa pengorbanannya tidak akan ada kesempatan buat kita. Jadi mari kita sama-sama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu Bapa. Anakmu yang tunggal, Engkau serahkan buat kami. Terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan dosa-dosa kami Tuhan. Jiwaku pun berserah, oh hanya kepadamu Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu Tuhan menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan kehidupan lama kami. Oh kami bersuka karena Kau menghibur kami, karena Kau penolong kami. Oh karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
kesempatan. Karena salib-Mu kami boleh mengecap kemenangan suatu saat nanti bersama-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena pengorbanan-Mu kami beroleh kesempatan. Kami ingin menang seperti Tuhan kami, menang atas dosa, menang atas maut. Oh, karena salib-Mu ku hidup, hanya karena salib-Mu. Oh, kami boleh menang. Engkau yang berkuasa, Kau sanggup mengubah hidup kami Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Oh, karena salib-Mu, oh kami hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, Kau sanggup mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu. Oh, mari semua kita menang. Kita menang melawan dosa. Mari berjuang untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, untuk melakukan yes, karena pengorbanan-Mu sanggup melakukan mujizat atas hidup kami, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya saudara, kita bersyukur hari ini karena dengan kematian Tuhan kita dan kebangkitannya, bukan hanya namanya saja yang dipermuliakan, tapi kita juga yang setia, yang percaya padanya, yang akan taat dan setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita juga akan memperoleh kemenangan itu, amin. Mari kita sama-sama berjuang. Oh God, be glorified. Oh God, be glorified your name in earth and also in heaven. Be glorified. Oh, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Come on, let's worship Him. Oh God, I worship you. Karena hanya Kau yang layak. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Say we worship you. Oh God,
your great and matchless names. Oh, let's worship. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Oh, Kau ditinggikan dalam hidup kami. Jesus the Son, there's no other. Oh, heavenly King, Lamb of God, I live for you alone, for you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be magnified. Oh God, I worship you. Come on everybody, let's worship. I worship you. Dimanapun kita semua berada, let's worship Him because He won for us. Yes, thank you Lord. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified And Let's glorify, oh, I worship you. Amin, amin. Berikan segala kemuliaan sorak-sorai kepada Dia, sebab Dia adalah anak Allah yang sudah bangkit, yang mengalahkan maut, dan hanya di dalam namanya setiap orang yang berseru kepadanya akan diselamatkan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan pagi hari ini, karena kami boleh bersama-sama merayakan kebangkitan-Mu. Apa yang kami rayakan dari kebangkitan-Mu? Yang kami rayakan adalah Engkau, kemenangan atas maut kami merayakannya. Sebab Tuhan, kemenangan atas maut telah menunjukkan bagi setiap kami bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Engkau Raja di atas segala Raja. Sehingga seperti yang Paulus katakan, setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku. Dan bukan hanya itu saja Tuhan, kebangkitan-Mu membawa kepada setiap kami kepada satu kesadaran bahwa di balik kematian ada satu kehidupan yang lain. Dan itu sebabnya di dalam masa-masa kami masih hidup ini, masa-masa di mana kami mempersiapkan diri untuk memasuki the best, the kemuliaan yang jauh lebih besar lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan istimewa untuk menjadi orang-orang yang percaya mengenal Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berita kebangkitan Yesus menjadi berita yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Itu sebabnya kami sebagai orang percaya harus juga menghidupi kebangkitan ini sebagai pengharapan yang fondasional, yang sangat mendasar. Sebab tanpa kebangkitan Kristus, kepercayaan kami menjadi sia-sia, komitmen kami menjadi sia-sia, pengorbanan kami menjadi sia-sia. Tetapi oleh karena Kristus sudah bangkit, maka semua yang kami kerjakan tidaklah sia-sia. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai setiap kami
untuk kami menyiapkan diri mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara siap dengarkan firman Tuhan? Mari kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Kita bersyukur bersama-sama kita bisa sampai kepada satu kekuatan perayaan dari kebangkitan Yesus, saudaraku. Saya mengucapkan Happy Resurrection Day, bahwa Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Saudaraku, ketika berbicara tentang kebangkitan Yesus, saya berpikir kira-kira apa yang kita peringati sebenarnya, saudaraku. Dan kesempatan pagi hari ini, kita masih di dalam satu seri khotbah bulan April, Radical Love, kasih yang radikal. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang pengharapan. Saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yaitu hidupi pengharapanmu. Hidupi pengharapanmu. Saudaraku, pengharapan apakah yang dimaksud di sini, saudaraku? Saudara, mari kita akan perhatikan terlebih dahulu, kita keluar dari zona nyaman kita. Coba kita keluar dari zona nyaman kita dan perhatikan di sekitar kita, saudaraku. Berapa banyak orang yang sakit, yang sedang berobat dan tidak kunjung sembuh. Mereka mencoba menemui dokter satu kepada dokter yang lain, tetapi tidak kunjung sembuh. Dan bahkan pada akhirnya mereka divonis, mendapatkan vonis penyakit yang menakutkan, saudaraku. Berapa banyak orang yang juga mengalami masalah ekonomi karena pandemik ini. Kita tidak melihatnya, tetapi sesungguhnya banyak orang yang karena masa pandemik ini mereka terpukul secara ekonomi. Mereka harus menjual aset mereka. Mereka juga berharap bahwa keadaan menjadi lebih baik sehingga mereka bisa recover secara ekonomi. Memang karena pandemik ini ada orang-orang yang justru semakin meningkat ekonominya. Tetapi harus diakui ada begitu banyak orang yang mereka kehilangan pekerjaan oleh karena tempat pekerjaan mereka tidak memungkinkan untuk memberikan upah kepada mereka. Saudaraku, berapa banyak juga orang yang stres, depresi karena menghadapi kenyataan hidup ini. Berapa banyak orang yang lelah menghadapi persaingan dan terus-menerus berusaha untuk tidak tertinggal dan menjadi yang terbaik. Sense of competition, rasa untuk berkompetisi begitu tinggi. Dan ada satu ketakutan kalau mereka tidak belajar, tidak berusaha menjadi lebih baik lagi, mereka akan tergila, saudaraku. Berapa banyak keluarga yang bergumul dengan masalah anak. Anak mungkin punya kesulitan-kesulitan tertentu. Ada berapa banyak yang bergumul dengan masalah suami, masalah istri, orang tua, saudaraku. Berapa banyak juga yang mulai menyadari bahwa rutinitas sehari-hari itu semakin membosankan. Itu sebabnya begitu diberi kesempatan untuk keluar, maka seperti orang yang tidak pernah keluar, mereka begitu dalam tanda kutip ya, haus untuk keluar dari rumah, saudara. Berapa banyak yang lupa bahwa hidup ini satu kali berakhir, saudaraku. Dan sekalipun berpikir dan menjalani hidup dengan sikap bahwa saya akan hidup 1000 tahun lagi dan ingin tetap menikmati hidup sepuas-puasnya. Ada orang yang memiliki sikap hati, sikap hidup seolah-olah hidup ini tidak akan berakhir. Dan kemudian mereka berusaha untuk benar-benar menikmati hidup ini sepuas-puasnya, melakukan apa yang mereka suka dan berpikir bahwa hidup ini tidak akan berakhir. Tapi kenyataannya hidup ini satu kali akan berakhir. Atau mereka tidak pusing bahwa entah berakhir atau tidak, mereka akan berusaha enjoy saja hidup ini. Mereka tidak pusing bahwa hidup ini ada kematian dan sesudah kematian apakah ada kehidupan lagi, kalau ada kehidupan seperti apa. Mereka tidak pusing, saudara-saudaraku. Tetapi
fakta bahwa mereka tidak pusing, mereka tidak peduli, itu tidak bisa menghapuskan kenyataan, saudaraku, bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini sesudah kematian ada kehidupan lagi, saudara-saudaraku. Ada kehidupan lagi. Dan Kristus datang untuk memberikan pengharapan. Karena Kristus datang itu datang untuk lahir, kemudian mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Kristus bangkit. Dia bangkit, saudaraku. Maut yang menjadi akibat dari dosa dan dunia yang sudah diwarnai dengan dosa, sehingga dunia ini sangat akrab dengan maut. Kita bertemu dengan kuasa maut setiap hari. Bukan hanya saudara berpikir tentang maut itu adalah kematian, tetapi sebelum menjelang kepada maut ada kuasa, ada kekuatan-kekuatan orang yang dibawa kepada maut. Ada kesakitan, saudaraku, ada persoalan, ada tekanan yang ujung-ujungnya membuat orang menyadari bahwa satu kali kematian akan menjemput mereka, saudaraku. Dan Kristus datang menyatakan diri, Yesus bangkit mengalahkan maut. Maut yang menjadi milik dunia ini telah dikalahkan oleh Kristus. Dan sebagai murid-murid Kristus, kita memiliki pengharapan, saudara. Di dalam Kristus, saudara dan saya memiliki pengharapan karena Kristus sudah bangkit. Kebangkitan Kristus adalah pengharapan yang menjadi dasar satu-satunya buat seluruh iman kepercayaan saya dan saudara-saudara. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sebenarnya seluruh ajaran kekristenan, pemberitaan Injil akan sia-sia. Komitmen saudara akan sia-sia. Pengorbanan kita semua akan sia-sia. Kehidupan, kesalehan yang kita kerjakan akan sia-sia karena Kristus tidak bangkit, saudaraku. Sehingga perayaan kebangkitan Kristus di dalam perjalanan iman kekristenan harus mendapatkan porsi perhatian, penekanan yang luar biasa. Mengapa? Karena kalau Kristus tidak bangkit, kekristenan akan sama dengan agama-agama yang diajarkan oleh orang-orang lain. Yang membedakan adalah Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan itulah pengharapan saudara dan saya. Pengharapan yang menjadi dasar dari seluruh perjalanan iman kita. Pengharapan dari seluruh apa yang kita lakukan, komitmen yang kita berikan, pengorbanan yang kita lakukan. Seluruh kehidupan kekristenan kita, disiplin rohani yang kita lakukan. Karena kita yakin bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan kebangkitannya menjadi jaminan buat saudara dan saya untuk kita juga satu kali mengalami kebangkitan dan seluruh kuasa maut dikalahkan di dalam kebangkitan. Sekalipun saudara sakit, sekalipun saya punya masalah, sekalipun kita masih terbelenggu oleh persoalan-persoalan dunia ini karena kita masih hidup di dalamnya, tetapi saudara dan saya punya pengharapan bahwa Yesus sudah bangkit bagi kita, maka ada kebangkitan bagi saudara dan saya. Sehingga saudara-saudaraku, kita semua memiliki pengharapan yang luar biasa, saudara-saudara. Saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Perhatikan di sini. Pengharapan bahwa Yesus sudah bangkit, berita kebangkitan Yesus itu menjadi pengharapan buat saudara dan saya, sehingga semua berita Injil yang kita terima itu menjadi benar dan tidak sia-sia. Dan hidup kita
yang kita sudah percayakan kepada Kristus karena kita mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa kita juga tidak sia-sia. Sehingga saudara-saudara, berita kebangkitan ini harus menjadi berita yang kita harus benar-benar alami. Pengharapan akan berita kebangkitan ini harus benar-benar kita hidupi, saudara-saudara. Saudaraku, apabila kita tidak menghidupi berita pengharapan di dalam kebangkitan Kristus, maka saudara dan saya menjadi orang-orang yang paling malang. Sama seperti satu peribahasa bahasa Indonesia, seperti ayam yang mati di lumbung padi. Gambaran ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Kehidupan yang menyedihkan. Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, murid Yesus. Tetapi tidak benar-benar memahami dan menghidupi pengharapan di balik berita kebangkitan Kristus. Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka sakit, saudara-saudara, mereka tidak punya pengharapan, mereka begitu cepat mundur dari imannya. Mereka yang begitu kena masalah, mereka yang begitu tertekan, mereka yang begitu menghadapi kebangkrutan, mungkin menghadapi bahwa detik-detik yang sangat menakutkan di dalam hidup mereka oleh karena sakit penyakit, oleh karena masalah yang besar. Lalu kemudian merasa bahwa Tuhan tidak menyertai mereka, Tuhan bahkan tidak ada bagi mereka. Adalah orang-orang yang tidak mengerti dan menghidupi pengharapan di balik kebangkitan Kristus, saudaraku. Jadi ketika kita merayakan kebangkitan Kristus, maka kita harus mengerti bahwa yang kita rayakan adalah pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Ya, kebangkitan Kristus adalah satu pengharapan bagi saudara dan saya, sehingga setiap kita menjadi orang-orang yang percaya murid Yesus yang begitu militan, tidak mudah menyerah. Orang-orang percaya yang melihat bahwa di dalam hidup ini adalah sebuah kepercayaan yang kita jalani, karena sekalipun sampai pada titik kematian, saudara dan saya akan dibangkitkan bersama dengan Kristus, saudara. Saudara, berita kebangkitan Kristus adalah berita yang menggoncangkan dunia. Kalau saudara mengikuti perbincangan, perdebatan antara orang-orang agnostik, orang-orang ateis, orang-orang yang skeptik, yang meragukan tentang iman Kristen, mereka menyerang bagian ini sangat luar biasa, yaitu apakah kebangkitan itu benar-benar terjadi. Dan bahkan kemudian mereka juga mempertanyakan apakah benar Kristus sebagaimana yang dituliskan, dikisahkan di dalam kitab-kitab Injil itu benar-benar ada, eksis, saudara-saudara. Sehingga ada tulisan-tulisan yang berbicara tentang historical Jesus. Kesejarahan Yesus dipandang dari perspektif sains, sejarah, dari perspektif mereka, saudaraku. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan catatan firman Tuhan, bahwa dalam tulisan Paulus 1 Korintus pasal 15, Paulus membeberkan bahwa kebangkitan Kristus itu benar-benar terjadi. Kebangkitan Kristus itu terbukti. Paulus menuliskan ada begitu banyak saksi. Paulus menuliskan Kefas menjadi saksi, atau Petrus menjadi saksi, 12 murid menjadi saksi, kemudian 500 saudara, brothers kata yang dipakai, 500 saudara, itu berarti seperti 5.000 orang yang diberi makan. Yang dicatat adalah para laki-laki saja, belum tercatat wanitanya, berarti lebih dari 500 orang itu menjadi saksi. Dan Paulus kemudian menuliskan yang terakhir adalah dirinya sebagai saksi kebangkitan Kristus. Kristus bangkit, yang kemudian menyatakan secara pribadi kepada Paulus di jalan Damsyik ketika Paulus mencoba menganiaya orang Kristen. Di situ Kristus yang bangkit menjumpai Paulus, saudara-saudara. Kebangkitan Kristus adalah terbukti. Kebangkitan Kristus itu juga teruji, saudara-saudara. Teruji oleh apa? Teruji
oleh perubahan hidup dari orang-orang yang mempercayai Yesus, saudara. Saudara, vaksin yang telah kita terima, bagi saudara yang telah divaksin, itu harus mengalami masa pengujian dan diuji di mana? Diuji di binatang, dan setelah diuji di binatang aman, lalu kemudian diuji kepada manusia, dan tahap-tahap ujian itu harus dilewati satu demi satu sampai sebuah vaksin dinyatakan berhasil, bermanfaat dan aman, saudaraku. Dan kebangkitan Yesus adalah satu peristiwa yang di luar pikiran kita. Bagaimana seseorang mati dan bangkit dan kemudian orang itu tidak pernah mati lagi, saudara. Saudaraku, kebangkitan Kristus itu sudah teruji. Teruji dari mana? Teruji dari orang-orang yang mempercayai Kristus dan kebangkitannya, dan hidupnya berubah secara total. Hidupnya berubah secara total. Ada sesuatu yang terjadi di dalam jiwa mereka, di dalam hati mereka secara esensial, secara substansi, secara mendasar. Kemanusiaan mereka digoncangkan sehingga mereka mengalami perubahan. Contoh yang sangat jelas Paulus sendiri. Dia mengalami perubahan dari seorang yang skeptik, meragukan Kristus, menjadi seorang yang membela Kristus. Dari orang yang menganiaya orang-orang pengikut Kristus, murid-murid Kristus, menjadi seorang yang justru mencari dan memenangkan orang-orang supaya menjadi murid Kristus. Satu perubahan yang 180 derajat, luar biasa. Seorang yang menganggap bahwa perkara-perkara lahiriah, yaitu perkara dilahirkan dari suku Benyamin, perkara sudah disunat pada hari yang ke-8 sejak bayi, kemudian perkara menjadi bagian dari para pejabat agamawi yang terhormat. Kemudian Paulus memiliki status orang merdeka, warga negara Romawi, perkara-perkara lahiriah yang menjadi kebanggaan banyak orang. Paulus kemudian di dalam surat Filipi mengatakan, semua itu kuanggap sampah karena Kristus. Karena pengenalan akan Kristus menjadi nothing, menjadi bukan apa-apa. Karena pengenalan Paulus kepada Kristus, pengenalan seperti apa, saudaraku? Pengenalan yang menggoncangkan kehidupan Petrus secara pribadi, yaitu kebangkitan Yesus. Itu berarti kebangkitan Yesus teruji dari kehidupan Paulus dan para murid Yesus yang berani menempuh resiko. Kebangkitan Kristus itu juga terpercaya, saudara-saudara. Kebangkitan Kristus kuasanya dapat diandalkan. Paulus mengatakan di dalam pengalaman dan menuliskan, mencurahkannya di dalam tulisannya. Paulus mengatakan seperti ini, aku berdoa supaya kamu diberi hikmat dan wahyu, supaya kamu mengerti kuasa di balik kuasa kebangkitannya. Diberikan pewahyuan, diberikan pengalaman real tentang kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara, kuasa kebangkitan Kristus itu nyata. Paulus mengatakannya sehingga setiap saudara-saudara punya pengharapan bahwa bukan hanya pada waktu nanti mati akan dibangkitkan, tetapi sementara menjalani iman kekristenan kita, kita bisa berseru kepada Dia dan menerima kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara, dimampukan untuk bangkit kembali, saudara-saudara. Saudara, terbukti, teruji dan terpercaya. Sehingga Paulus mengatakan di dalam surat Filipi, yang ku kehendaki ialah bersekutu dengan pengorbanan Kristus, dan yang ku kehendaki ialah menjadi satu dengan kebangkitannya. Saudara, kalau begitu saudara-saudara, bagaimana saya dan saudara-saudara menghidupi pengharapan kebangkitan Kristus ini, saudara? Ada dua hal yang saya ingin sampaikan sebagai respon kita untuk menghidupi kebangkitan Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, sebagai respon kita untuk menghidupi pengharapan akan kebangkitan Kristus, yang pertama, semangat memberitakan Injil agar sebanyak-banyaknya orang dimenangkan.
Roh Kudus menuntun perubahan hidup yang melahirkan semangat penginjilan. Rasul Paulus yang paling banyak berbicara tentang kebangkitan Kristus. Mengapa saudara-saudara? Sebab dialah salah satu contoh yang saya sudah sebutkan, seorang yang mengalami perubahan hidup drastis, radikal, luar biasa. Bukan hanya arah hidupnya saja yang berubah, tetapi seluruh kehidupannya berubah total. Dari seorang yang tadi saya sebutkan skeptik kepada Kristus, menjadi seorang yang mati-matian membela nama Kristus. Dari seorang yang menganiaya murid Kristus, menjadi seorang yang membela Kristus dan mengusahakan agar semua orang dapat percaya kepada Kristus sehingga menjadi murid Yesus. Dari seorang yang bangga akan hal-hal lahiriah, harkat, martabat, jabatan, menjadi orang yang mengejar pengenalan akan Kristus. Dia mengatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bisakah kita mengatakan seperti Paulus, supaya aku memperoleh Kristus? Saudara, saya merenungkan apa maksudnya supaya aku memperoleh Kristus. Ini tidak mungkin memperoleh Kristus sekedar satu pribadi saja, tetapi memperoleh Kristus di dalam seluruh keberadaan Kristus, termasuk kebangkitan Kristus yang telah Yesus Kristus nyatakan. Itu termasuk yang ingin didapatkan oleh Paulus. Dia ingin memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Dia ingin memperoleh kehidupan yang kekal, perubahan yang radikal, permanen dan mendasar ini. Karena pengenalan Paulus kepada Kristus itu yang membuat dia bersemangat untuk memberitakan Injil yang kita telah terima. Saudara-saudaraku, pengalaman Paulus yang menyadarkan kepadanya tentang Kristus sebagai anak Allah yang telah mati karena dosa-dosa manusia dan telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga, membuat dia begitu mencintai hidup yang telah diterimanya, sehingga dia tidak menyia-nyiakan hidup itu. Dan karena kemudian dia juga mencintai sesamanya, karena dia menyadari betapa sesamanya itu juga menjadi orang-orang yang buta seperti dia. Sama seperti pujian Amazing Grace, I was blind and now I see. Paulus seolah mengatakan, dulu aku buta dan sekarang aku melihat. Dan bagaimana mungkin aku tetap membiarkan sesamaku tetap menjadi buta sementara aku bisa melihat oleh karena perjumpaan dengan Kristus. Murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh menghayati pengharapan akan kebangkitan, menyadari bahwa di dalam kebangkitan Kristus ada Injil yang harus diberitakan. Kebangkitan Kristus adalah salah satu paket dari seluruh berita Injil. Karena kalau saudara membaca 1 Korintus pasal 15, Paulus mengatakan bahwa Injil itu berbicara tentang Yesus yang mati bagi dosa-dosa manusia, Kristus dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit. Lalu Kristus naik ke surga. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Itu adalah berita Injil, saudara-saudara. Saudaraku, berita Injil berbicara tentang demonstrasi kasih kita kepada sesama kita, saudaraku. Sehingga kita perhatikan bahwa orang yang menghidupi pengharapan akan kebangkitan Kristus menyadari bahwa tubuh ini adalah tubuh yang fana dan hanya bisa berarti ketika kita meyakini bahwa setelah hidup ini ada kematian, dan kematian itu di balik kematian itu ada kebangkitan, dan di sanalah kekekalan itu terjadi. Sehingga ketika kita melihat sesama manusia yang juga berada di dalam tubuh yang
fana, tubuh yang bisa binasa ini, kita tidak akan tinggal diam. Itulah perasaan yang mengaduk-aduk Paulus, sehingga Paulus tidak tinggal diam, saudara-saudara. Karena Paulus telah menemukan, dia menyebutnya di dalam surat Efesus, rahasia yang tidak diketahui selama berabad-abad telah dinyatakan di dalam Kristus, saudara. Yaitu rahasia keselamatan. Sehingga Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu aku adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus memiliki semangat luar biasa dalam pemberitaan Injil, karena kalau dia tidak memberitakan Injil, dia adalah orang yang egois, orang yang Paulus mengatakan celakalah aku, sebab dia telah menutup berita anugerah bagi orang lain. Celakalah aku, terkutuklah aku. Saudara-saudara, waktu saya membaca firman Tuhan ini, saya seperti begitu ditampar oleh firman Tuhan ini. Apakah saya sudah seperti Paulus yang bisa mengatakan celakalah aku apabila aku tidak memberitakan Injil? Terkutuklah aku apabila aku menutup kabar anugerah tentang bahwa hidup ini ada pengharapan karena Kristus sudah bangkit. Ada pribadi yang mengalahkan maut, yaitu Yesus Kristus. Itu harus sampai kepada orang-orang, saudaraku. Itu sebabnya Paulus bisa berkata 1 Korintus 9 ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Saudaraku, luar biasa. Saudara, sebagai murid Yesus, ada semangat yang luar biasa ketika kita menghidupi pengharapan akan kebangkitannya. Bahwa semua orang harus bisa mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus dengan cara mereka juga percaya kepada Yesus. Itulah Injil. Supaya kita belajar untuk menjadi hamba bagi semua orang. Melayani semua orang. Melepaskan hak dan ego kita. Supaya orang bisa menerima kita dan pada akhirnya menerima berita Injil. Api semangat pemberitaan Injil membuat Paulus menjadi murid Kristus yang sejati. Murid Kristus yang sejati adalah mereka yang mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Kalau saudara mengatakan, saya mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus, tapi engkau belum sampai kepada pemberitaan Injil, engkau belum sampai seperti yang dimaksud di sini. Mengapa, saudara? Karena di dalam pemberitaan Injil semua itu menjadi lengkap. Ada penyangkalan diri di sana. Ada memikul salib dan mengikuti jejak Yesus. Seperti yang Paulus sampaikan dalam ayat 21 Korintus 9. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, saudara-saudara. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudaraku, itu semua adalah proses menyangkal diri dan memikul salib, bukan? Ketika kita memberitakan Injil, karena mengasihi jiwa-jiwa, karena meyakini bahwa pengharapan akan kebangkitan Kristus itu nyata dan setiap orang harus mendengarnya, saudara akan mulai pikul salib dan menyangkal diri dan belajar untuk mempercayai, mengandalkan Kristus, mengikuti jejak Kristus. Yang kedua, saudara-saudaraku, menghidupi pengharapan akan kebangkitan Kristus itu kita lakukan melalui respon kita yang muncul dalam mentalitas kebangkitan. Saya sebut mentalitas kebangkitan.
atau get up mentality. Amsal 24 ayat 16 mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Saudaraku, saya ingat satu film lama, film Rocky Balboa, saudara-saudara, yang dia bertinju dan berapa kali dia jatuh, tetapi yang menentukan adalah ketika dia get up, ketika dia bangkit kembali. Saudaraku, orang-orang percaya, orang-orang Kristen murid Yesus yang menghidupi pengharapan di dalam kebangkitan adalah orang-orang yang sekalipun jatuh berulang kali, 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, get up again. Saudaraku, mentalitas kebangkitan adalah mentalitas yang membuat saudara dan saya tidak mudah menyerah. Kita tidak takut akan kematian, kita tidak takut akan persoalan, kita tidak takut akan kehilangan segala sesuatu oleh karena Kristus, saudara-saudaraku, karena ada kebangkitan. Tidak masalah berapa kali kita pernah jatuh, sebab murid Kristus bukan ditentukan berapa kali kita jatuh, tetapi berapa kali kita bangkit berdiri kembali, saudara-saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 32 mengatakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Saudaraku, orang Kristen kalau bangkit bukan karena supaya lebih sukses lagi, bukan hanya sekedar itu, saudara-saudara, tetapi karena saudara dan saya meyakini bahwa orang ini tidak mati dan selesai. Di balik kematian ini ada kebangkitan, saudara-saudara. Ada kuasa kebangkitan, dan bagi kita yang mempercayai kuasa kebangkitan itu bukan hanya terjadi nanti, tetapi kuasa kebangkitan itu bisa terjadi hari ini ketika engkau kembali bangkit dan tidak menyerah karena Yesus sudah bangkit mengalahkan maut buat saudara dan saya. Sehingga kematian tidak menakutkan lagi, saudara-saudara. Paulus menyadari dan meyakini bahwa pengharapan kebangkitan bukan hanya berlaku untuk hidup sesudah kematian saja, tetapi kebangkitan Kristus telah menunjukkan kepadanya bahwa kematian tidak perlu ditakuti, kesengsaraan harus dihadapi, resiko harus diambil demi pemberitaan Injil, dan disiplin harus dijalankan supaya kita pada akhirnya memenangkan pertandingan, saudara-saudara. Jadi bukan hanya perjalanan sebuah keagamaan yang tanpa ujung, tetapi Paulus menggambarkan ini sebuah pertandingan yang harus dimenangkan, karena the prize, reward yang akan kita miliki adalah bangkit bersama dengan Kristus, saudara-saudara. Oh, sebuah kemuliaan yang tidak terkira, saudara-saudara. Sehingga kalau saudara bangkit, mari saudara bangkit bukan hanya demi keluarga, bangkit bukan hanya demi supaya kita lebih berhasil, menjadi lebih sungguh-sungguh dan disiplin, bukan karena kita supaya menjadi lebih baik dari orang lain. Orang Kristen punya mentalitas kebangkitan bukan sekedar di situ, tetapi karena kita punya pengharapan bahwa Yesus sudah bangkit bagi kita. Dan kalau Yesus mengalahkan maut, Yesus menjadi teladan buat kita. Sekalipun maut, kita sanggup dibangkitkan, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita akan berjalan dengan iman bersama dengan Kristus. Paulus bahkan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24 dan 25 mengatakan, sudah 5 kali saya disiksa oleh orang Yahudi dengan pukulan cambuk 39 kali. 3 kali saya dicambuk oleh orang-orang Roma. Pernah pula saya dilempari dengan batu. 3 kali saya mengalami karam kapal di laut. Dan sekali saya terapung-apung di laut selama 24 jam, saudara-saudara. Banyak kali saya mengadakan perjalanan yang berbahaya, diancam bahaya banjir, bahaya perampok, bahaya dari pihak Yahudi maupun dari pihak bukan Yahudi, bahaya di dalam kota, bahaya di luar kota, bahaya di laut, dan bahaya dari orang-orang yang mengemukakan diri sebagai saudara Kristen padahal bukan. Mereka padahal orang-orang yang pengkhianat. Saya membanting tulang dan berjuang setengah mati, sering tidak tidur, tidak makan, tidak minum, banyak kali terlantar
sebentar dalam keadaan lapar, kedinginan karena kurang pakaian dan tidak mempunyai tempat tinggal. Di samping semuanya itu setiap hari saya cemas juga akan keadaan semua jemaat. Paulus masih bisa memikirkan kasihnya kepada orang-orang yang dilayani. Bila ada yang lemah, saya pun turut merasa lemah juga. Bila ada yang jatuh ke dalam dosa, hati saya turut hancur. Orang seperti ini, apa yang membuat dia bisa begitu luar biasa, durable, tahan bantingan luar biasa, saudara-saudara. Paulus mengatakan, karena Yesus sudah bangkit, saudaraku. Mentalitas kebangkitan adalah mentalitas orang percaya. Saudara layani Tuhan dengan mentalitas seperti ini. Saudara mendisiplin diri karena Kristus sudah bangkit bagi kita. Ada reward yang luar biasa, yaitu kebangkitan Kristus. Sehingga apa? Jerih lelah kita. Bahkan 1 Korintus pasal 15 itu diakhiri ayat 58. Oleh sebab itu aku mengingatkan kamu supaya kamu jangan lelah. Karena apa? Persekutuanmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus menjadi pengharapan buat kita untuk mendisiplin diri, saudaraku. Mentalitas kebangkitan itu bukan hanya terjadi ketika kita jatuh, ketika kita hampir menyerah. Tetapi mentalitas kebangkitan itu terjadi juga ketika saudara dan saya mendisiplin diri untuk menjadi pribadi yang dikehendaki Allah. Disiplin itu apa? Disiplin, saya mendefinisikan disiplin adalah jembatan dari siapa engkau hari ini menuju siapa engkau hari esok. Itu adalah disiplin. Kalau jembatan saudara adalah jembatan yang lemah, engkau tidak akan pernah mencapai siapa hari esok menurut kehendak Tuhan, karena engkau tidak disiplin. Kalau engkau hidup amburadul, engkau hidup hanya mengalir begitu saja, tidak menetapkan satu ketetapan untuk mendisiplin daging kita, membawa daging kita untuk menjadi lebih tunduk lagi di dalam kehendak Allah, engkau tidak akan pernah tahu rancangan Allah hari esok. Karena saya yakin rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik buat setiap kita. Tapi itu bukan kata-kata slogan yang meneduhkan hati kita. Kalau kita tidak hidupi, itu hanya akan menjadi slogan saja. Kuasa kebangkitan akan membuat saudara dan saya saudara-saudara, saya mendisiplin diri untuk bangun pagi. Sebenarnya saya mulai beberapa bulan ini saya menyadari kuasa kebangkitan ini dan membuat saya tiap pagi pada jam tertentu clock, jam dalam tubuh saya, my body clock itu jam tertentu dia bangun, saudara-saudara, jam 6 kemudian bangun. Saya kemudian duduk di meja belajar saya dan saya mulai buka Alkitab dan saya mulai belajar merenungkan, sekalipun banyak pikiran, saudara-saudara. Saya belajar untuk merenungkan firman dan saya mengatakan, Tuhan berbicaralah kepadaku hari ini. Kenapa saya mendisiplin diri seperti itu? Sebab the price kebangkitan Kristus itu terlalu mulia untuk kita abaikan dengan hidup yang lewat begitu saja. Dan bukan itu saja, get up mentality itu menolong untuk kita disiplin. Sebab kita sedang menuju kepada sebuah antisipasi lebih mulia lagi, lebih mulia lagi, lebih mulia lagi. Saudara-saudara, itulah get up mentality. Orang yang menghidupi pengharapan akan kebangkitan Kristus menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah, menjadi orang-orang yang mendisiplin diri untuk menuju kepada hari esok sesuai rancangan Tuhan yang terindah. Mentalitas kebangkitan adalah membawa saudara dan saya untuk melayani dengan lebih sungguh-sungguh, dengan penuh kedisiplinan. Berikan setiap detail sebagai korban persembahan bagi Yesus yang sudah bangkit dan menyambut kita di masa depan. Dan bahkan kuasa kebangkitannya bisa kita alami hari ini ketika kita meyakini dan mempercayai Dia. Hidupi pengharapanmu, saudara-saudara, sehingga kehidupan kekristenan kita menjadi kehidupan yang semakin lama, semakin penuh dengan gairah dan semangat. Kalau ada hari ini engkau mulai merasa bosan dengan kekristenanmu, kalau ada hari ini engkau merasa suam-suam kuku, kalau ada hari ini engkau merasa kering, saudaraku,
renungkan firman Tuhan. Apa yang membuat saudara-saudara bisa kering kalau di depan mata saudara-saudara tiba-tiba ada orang yang bangkit dari kematian. Dan orang itu bisa jadi adalah saya dan saudara ketika kita nanti mati, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saya tidak akan menjadi kering dan menjadi bosan kalau saya melihat bahwa kebangkitan itu adalah pengharapan yang nyata bagi saya dan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita merayakan kebangkitan Kristus dengan menghidupi pengharapan ini. Memberitakan Injil kepada semua orang. Dan milikilah mentalitas kebangkitan. Mari kita renungkan firman Tuhan dan kita responi firman Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak. Haleluya. Saudaraku, ketika kita menundukkan kepala, kebangkitan Yesus memang kita perlu sikapi dengan sebuah selebrasi, perayaan. Tetapi saya menyadari bahwa perayaan tidak harus sebuah sorak-sorai, saudaraku. Perayaan bisa terjadi bahkan lebih meaningful ketika engkau benar-benar menghayati pengharapan di dalam kebangkitan dan muncul di dalam hidup kita. Hidup kita itulah perayaannya, saudara-saudara. It's not just, bukan hanya sekedar sorak-sorai kita, bukan hanya clapping hands, tetapi justru hidup kita sendiri itu adalah sebuah perayaan dari kebangkitan Kristus. Dunia akan melihat demonstrasi orang-orang yang mempercayai kebangkitan Kristus melalui hidupnya. Itu sebabnya sebagaimana pujian yang akan kita nyanyikan, saudara-saudaraku, ini merupakan ekspresi komitmen doa kita di hadapan Tuhan untuk kita menghayati, menghidupi kebangkitan Kristus, pengharapan yang sangat mendasar bagi iman kita semuanya. Semua perjuangan kita, semua kerja keras kita, semua daya, upaya kita untuk mengerjakan keselamatan hanya bisa berarti kalau Yesus bangkit. Dan benar Yesus bangkit, itu sebabnya semua yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia, kata firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Kalau ku hidup, kalau kita diberi nafas, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, sekarang ku hidup. Sekarang ku hidup, haleluya. Mataku tetap memandangmu. Amen. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran, haleluya, yang menyelamatkanku. Itu sebabnya kita mengingat orang lain. Amin, haleluya. Untuk membawa mereka mengalami keselamatan di dalam Kristus. Amin, amin, amin. Katakan, ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Amin. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Amin. Mari kita menghidupi pengharapan di dalam kebangkitannya. Kalau ku hidup, amin. Ku hidup bagimu, hatiku tetap. Katakan
dengan penuh keyakinan. Dunia tak bisa, amin, amin, menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan penuh penyerahan sekarang ku hidup. Amin, amin. Persembahkanlah hidupmu, haleluya, haleluya, di altarnya sebagai persembahan yang kudus, yang hidup berkenan. Amin, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jadikan ini sebagai doa. Kalau hidup, Engkau dengar pernyataan hati kami, Tuhan. Tuhan, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, haleluya. Sekarang, bersyukur buat kebangkitannya, buat Yesus yang telah menjadi siang sulung di dalam kebangkitannya. Dan bagi setiap kita yang percaya di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Haleluya, amen. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu yang tak terukur, tak sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu. Dunia berusaha memisahkan kami. Kami mau berserah kepadamu, supaya kasih-Mu sekali lagi menguasai kami. Di mana kasih-Mu itu telah Engkau nyatakan di atas kayu salib. Bahkan kasih-Mu itu Engkau telah buktikan dengan mengalahkan maut. Sehingga di dalam kasih-Mu ada kuasa kebangkitan. Dan melalui kuasa kebangkitan, kami tidak mudah menyerah. Kami tidak mudah menyerah dengan daging ini. Kami tidak mudah menyerah dengan tipu daya kekayaan. Kami tidak mudah menyerah dengan segala himpitan kekhawatiran. Kami tidak mudah menyerah, Tuhan, dengan mengejar kesenangan hidup yang sesungguhnya membawa kami jauh dari Engkau, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kebangkitan-Mu, ya Tuhan. Engkau telah menunjukkan seperti Rasul Paulus yang walaupun disesah, walaupun mengalami karam kapal beberapa kali, 24 jam dia terapung-apung di laut tanpa pernah tahu bahwa apakah hari esok masih dia bisa melihat matahari. Tetapi dia tetap berpaut kepadamu, Tuhan. Kami punya kerinduan untuk punya iman seperti itu. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kami percaya bahwa Engkau Yesus sudah bangkit bagi kami. Sehingga kematian maut, bahkan kuasa maut tidak akan menakutkan bagi kami. Tuhan, saatnya kami mau menangis di hadapan-Mu untuk jiwa-jiwa, ya Tuhan. Kalau kami begitu yakin akan kuasa kebangkitan-Mu, bagaimana dengan orang-orang yang belum mengenal Engkau, Tuhan? Sehingga kami mau berkata seperti Paulus berkata, celakalah aku apabila aku tidak memberitakan Injil. Kami ingin belajar mengatakan, sekalipun aku bebas, tetapi aku akan menjadikan diriku hamba bagi semua orang, supaya semakin banyak orang dimenangkan. Ajar kami untuk merendahkan hati, Tuhan, menyangkal diri dan belajar memikul salib-Mu
agar orang menerima kami dan kemudian menerima berita salib-Mu. Kadang-kadang orang menolak kami karena kami terlalu arogan. Kadang-kadang orang menolak kami tidak bisa merendahkan hati, mengambil hati orang lain. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, apabila kami melupakan bahwa selain kami punya pengharapan surga yang mulia, Engkau juga hati-Mu tertuju kepada dunia ini, menangisi dunia ini, menangisi jiwa-jiwa Tuhan. Kami mau berdoa di hadapan-Mu Tuhan. SAM berdiri oleh karena jiwa-jiwa Tuhan. SAM dimulai karena jiwa-jiwa. KTB dibuka karena jiwa-jiwa. Leaders diberikan kepercayaan, di training dan melayani karena jiwa-jiwa. Hamba-Mu berdiri di sini, semua pelayanan ini karena jiwa-jiwa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami menghidupi pengharapan ini dengan memiliki semangat memberitakan Injil, dengan tidak mudah menyerah, memiliki get up mentality ya Tuhan, menjadi orang-orang yang di dunia kerja, di marketplace, orang-orang yang punya disiplin dan dedikasi tinggi. Sebagaimana Kristus telah mendedikasikan diri untuk tugas yang mulia, kami juga punya tugas yang mulia di tempat kerja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami kesegaran baru melalui menghidupi keselamatan Tuhan. Sehingga kami melihat hidup ini, kami mencintai hidup ini, karena kami mau memakai hidup ini untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau berkati gereja kami dengan jiwa-jiwa baru. Engkau berkati gereja kami Tuhan, dengan menjadi saluran berkat dan saluran kasih-Mu, dengan terus mendukung satu dengan yang lain untuk memiliki get up mentality, mentalitas kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berkati setiap kami. Saya mengundang saudara-saudaraku untuk bangkit berdiri dan menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Di hari kebangkitan Kristus ini, ingatlah bahwa Kristus sudah bangkit mengalahkan maut. Sehingga di mana sengatmu, hai maut? Maut tidak punya sengat lagi. Sehingga engkau dan saya diberikan keyakinan bahwa sekalipun maut itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Pedangkah, kesengsaraankah tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia untuk engkau bangkit dari sehari ke sehari, mendisiplin diri, menguasai dagingmu untuk tunduk kepada kasih Kristus. Sehingga engkau melakukan segala disiplin rohani oleh karena engkau mengasihi Dia dan oleh karena engkau meyakini Kristus sudah bangkit bagi engkau. Sehingga setiap kali engkau jatuh di dalam disiplin-disiplin rohani, engkau memiliki kerinduan untuk sekali lagi bangkit. Setiap kali engkau jatuh untuk gagal mengasihi orang, engkau akan bangkit kembali dan mengasihi orang itu lagi. Setiap kali engkau jatuh dalam kegagalan melawan dosa, engkau sekali lagi bertobat dan bangkit, karena kuasa kebangkitan ada di dalam dirimu untuk hidup suci di hadapan Dia, menyambut kedatangan Kristus yang kali kedua. Setiap kali engkau gagal untuk merenungkan firman dan mendengar suara Tuhan, engkau akan sekali lagi berkata, hai tubuh ini, engkau tunduk kepada Kristus yang telah menebus dan membuat tubuh ini menjadi tebusannya, menjadi tempat kediaman bait Allah, sehingga engkau kembali mencintai Dia dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan setiap kali engkau bekerja
bekerja, engkau mengalami rasa putus asa, engkau mengalami jalan-jalan buntu, percayalah kalau maut saja ditaklukkan oleh Kristus, apalagi persoalan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan untuk engkau menemukan jalan keluar. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, dan diberkatilah pekerjaan-pekerjaan tanganmu yang dikerjakan di dalam takut akan Tuhan. Dan diberkatilah setiap jerih lelahmu dan engkau mengingat rumah Tuhan dan memberikan persembahan, persepuluhan. Diberkatilah masa depanmu dan diberkatilah apa yang kau kerjakan di dalam takut dan gentar. Dan terimalah damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Happy Resurrection Day. Tuhan Yesus memberkati kita semua karena Yesus sudah bangkit. Haleluya, Tuhan Yesus baik bagi kita. Terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah melayan dengan setia. Happy Sunday.